Dalam video kali ini, kita akan praktek olah data menggunakan software Smart PLS. Nah, kasusnya ada variabel mediasi dan moderasi. Nah, ini gambar modelnya. Jadi di gambar model ini ada variabel mediasi. Variabel mediasinya itu ada dua. Ada namanya DBE, Destination Brand Engagement, ini DBE, sama satu lagi variabel mediasinya Destination Affective Image, DAI, ya, DAI. Nah, variabel moderasinya ini dia, Novelty Seeking. Oke ya, jadi menariknya ya, mediasinya itu yang mau diuji ada mediasi paralel sama mediasi serial. Nah, kita langsung coba praktekkan aja. Di sini saya sudah siapkan file project Smart PLS-nya. Nah, kok ini? Tunggu ya. File project Smart PLS-nya ini. Project Smart PLS. Nah, tinggal sekarang kita copy ya. Kita copy. Kita pindahkan ke dalam folder kerja Smart PLS-nya. Nah, saya bekerja di folder Smart PLS versi 4. Oke, kita pindahkan. Jangan lupa di extract. Here. Nah, ini dia. Ini dia. 2026 April 25 SLO. Ini dia file project Smart PLS-nya. Bisa aja kita ganti namanya Project Smart PLS. Nah, sekarang ini mau kita buka ke dalam software Smart PLS-nya. Di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Kita buka dulu software Smart PLS-nya. Kemudian kita buka file project Smart PLS-nya. Nah, ini dia kan. Nah, itu udah ada. Ini dia. Project Smart PLS. Nah, kita buka modelnya. Tapi sebelumnya, ini ada data Excel-nya ya. Nah, data Excel ini variabelnya ada UGC, DBE. UGC ini ada 11 item pertanyaan ya. Kalau DBE itu ada 8 item pertanyaan. Kalau DAI itu ada 8 item pertanyaan. NS, Novelty Seeking, itu ada 6. Ini variabel moderasinya ya, ada 6. Kemudian kalau visit intention itu ada 6 pertanyaan. Nah, kemudian kita copy datanya ya. Kita copy dulu datanya semuanya. Kita copy semuanya. Jumlah datanya itu ada 323 data. Oke. Di sini ada ya 323. Datanya ini data skala Likert ya. Kemudian kita buat data ya dalam bentuk teks dokumen nih, teks dokumen. Kita buat aja data PLS. Oke, tinggal kita pindahkan ya, paste tadi. Jangan lupa di save. Save kemudian kita close. Nah, kita balik lagi ke dalam Smart PLS ini kan. Kita import data PLS tadi, kita import. Ini dia ya. Kemudian kita open. Nah, kemudian kita import. Nah, ini ya namanya data PLS. Oke, sekarang baru kita lihat modelnya. Kita pilih PLS ya. Modelnya nih dia. Nah, ini modelnya seperti ini, ya kan? Tuh dia. Nah, jadi dari sini ada hipotesis yang mau diuji kayak, jadi panah itu, panah dari UGC ke DBE. Itu sebenarnya kita mau mencari pengaruh UGC ke DBE. Nah, itu dia. Pengaruh UGC ke DAI. Karena ada panahnya kan. Pengaruh DBE ke DAI. Pengaruh NS ke VI. Nah, NS ini juga moderasi. Moderasinya antara DAI sama VI. NS memoderasi
pengaruh DAI terhadap visit intention. Nah, di sini juga ada variabel mediasinya. DBE ini mediasi, ya kan? Apa mediasinya? Kalau kita lihat ya, mediasinya dari gambar bisa aja UGC menuju DBE, bisa aja dia menuju lagi nih. Bisa aja dia menuju si ini DAI. Ya, karena ada panahnya jalurnya. Nah, dari DAI menuju VI, ya itu dia. Nah, ini namanya mediasi serial. Nah, itu dia. Jadi dia berseri dia, ya kan? Itu dia. Jadi bisa itu mediasi. Tapi kalau dia mediasi paralel, dia kayak gini, dia harus digambar dulu dia. Kalau mediasi paralel seperti ini dia. Jadi pengujiannya dua kali dia. Nah, paralel itu seperti ini. Jadi kalau dia paralel, ya, dia ada dua. Yang pertama UGC ke DBE ke VI. Nah, yang kedua UGC ke DAI ke VI. Nah, ini paralel. Nah, jadi kita akan menguji apakah UGC atau bahasa lainnya apakah DBE dan DAI secara bersama-sama atau paralel memediasi hubungan antara UGC dan VI. Nah, ini namanya mediasi paralel. Jadi ada dua mediasi yang mau diuji, ya kan? Nah, kalau kita nanti ini belakangan ya, tapi kita uji yang ini dulu. Ya kan? Nah, kalau moderasinya tadi kayak mana? Kalau moderasinya apakah NS memoderasi pengaruh DAI terhadap VI? Nah, ini kan karena tengah dia. Nah, sekarang ya biasa kalau dalam Smart PLS ya ada namanya pengujian outer model. Ya, ini kayak kita uji validitas dan reliabilitas. Yang dilihat apa? Yang dilihat kayak nilai outer loading, ada namanya nilai average variance extracted, ya, atau AV. Kemudian ada nilainya ini composite reliability, ya kan? Reliability atau CR. Ada namanya Cronbach alpha. Ini alpha. Ini CA, ya kan? Ada namanya apa ya? Namanya ini ya, validitas ya, validitas diskriminan. Dengan pendekatan diskriminan, pendekatan Fornell-Larker. Ada namanya validitas diskriminan HTMT. Nah, baru kalau sudah valid semuanya, kita masuk pengujian inner model. Ini kayak pengujian hipotesis. Nah, sebenarnya ini sudah saya buat nih alurnya kan. Alur analisis datanya nih, semuanya ada, ya kan. Nah, ini kalau outer loading, ini ada outer loading, ada Cronbach alpha, composite reliability, ya kan. Kalau outer loadingnya itu harus di atas 0,7 baru valid, ya kan. Cronbach alpha-nya di atas 0,7 sama composite, AV-nya di atas 0,5. Nah, ini kan hasilnya udah ada interpretasinya, ya kan. Nah, sekarang kalau kita mau praktek, kita ganti datanya tadi kan data PLS, ya kan. Nah, kita pilih PLSM algorithm, ya kan. Nah, ini kita pilih start calculation. Nah, kita bisa lihat nilai outer loadingnya, ya kan. Nah, outer loadingnya nih dia. Udah valid semua, nilai outer loadingnya semua di atas 0,7. Ini bisa dilihat di tabel 41, ya kan dia. Kemudian ada nilai Cronbach alpha, composite reliability AV, itu juga udah lolos semua. Kita lihat di bagian construct reliability and validity. Nah, kan. Kemudian kalau kita mau lihat
validitas diskriminan juga menggunakan Fornell-Larker ini kan sudah lolos. Itu ada di Fornell-Larker. Ini dia. 0,807, 0,571 itu juga sudah lolos. Ya kan? Nah, kalau HTMT ya, HTMT juga sudah lolos validitas diskriminan HTMT 0,614 HTMT-nya. Nah, ini baris pertama memang kosong dia ya. Ini memang ada yang kosong karena dia HTMT itu dia nggak ke dirinya sendiri. DAI dengan DAI pasti nggak ada. DBE dengan DBE nggak ada. NS dengan NS nggak ada. UGC dengan UGC nggak ada. Makanya dia kosong untuk di awal. Nah, kalau sudah lolos semua ya, lolos semua baru melakukan pengujian hipotesis ya. Kalau dari hasil pengujian hipotesis ada yang nggak berpengaruh signifikan. Contohnya ini nggak berpengaruh signifikan. Pengaruh UGC dengan VI dia nggak signifikan karena p-value-nya di atas 0,05 sama pengaruh NS terhadap VI dia nggak signifikan. Tapi kalau moderasinya dia signifikan dia. Moderasinya dia ada bintang ya, bentar ya. Ini moderasinya. Kalau moderasinya dia memoderasi karena p-value-nya di bawah 0,05. Moderasinya sama mediasinya juga memediasi dia, ya kan? P-value-nya di bawah 0,05. Ini mediasi nih, ya ini mediasi. Ini mediasi paralel ya kan? Ini mediasi serial. Ini mediasi serialnya. Ini mediasi serial ya. Juga memediasi dia. Kemudian ini mediasi bukan serial ya. DBE. Ini yang mediasi serial. Ini memediasi dia. Nah, kalau kita mau lihat hasilnya, kita tinggal pilih bootstrapping ya kan. Nah, ini bootstrapping. Nah, oke, kita lihat. Kita buktikan tadi yang nggak berpengaruh adalah si UGC terhadap visit intention. Itu nggak berpengaruh signifikan. Karena p-value-nya di atas 0,05. Kita cek ya. Ini udah muncul hasilnya. Pilih pad coefficient. Ini dia kan UGC terhadap visit intention 0,071. Sama kan hasilnya sama dia. Ini dia. Satu lagi yang nggak signifikan pengaruh NS terhadap VI 0,106. Nah, ini dia. Ini dia ya. Selebihnya dia berpengaruh signifikan. Nah, kalau mau lihat mediasi serialnya itu ada di sini. Ini mediasi serial. P-value-nya 0,016. Mediasi serialnya berhasil. Nah, satu lagi kalau mediasi paralelnya itu kita harus balik ke sini, mediasi paralelnya. Nah, ini kan mediasi paralel, sekarang tinggal kita pilih bootstrapping-nya. Bootstrapping untuk mediasi paralelnya. Kita melihat dari UGC menuju VI-nya di bagian total. Dari UGC ke VI kalau mediasi paralel. Kita lihat bagian totalnya nih dia. Total nih. Nah, UGC ke VI. P-value-nya 0,000, T-nya 7,829. Sama nggak? Nah, sama dia. Jadi dia memediasi paralel, berhasil dia. Dan dia memediasi serial juga. Nah, seperti itulah dia cara prakteknya.